Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 5. Jakarta Selatan, agama Islam, pekerjaan seniman, terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2025 dan selanjutnya terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh penyidik sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan sekarang. Menimbang bahwa terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Dr. Fahmi Bahmid SHM dan kawan-kawan, advokat dan konsultan hukum pada Law Office Fahmi Bahmid and Partner, beralamat kantor di The Citadel Unit 2A Jalan Dewi Sartika Raya nomor 3 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus nomor 111/FB/SK/Romawi 6/2025 tanggal 17 Juni 2025 dan surat kuasa khusus tambahan tanggal 16 September 2025. Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 362/Pitsus/2025/PN Jakarta Selatan tanggal 17 Juni 2025 tentang penunjukan majelis hakim, penetapan majelis hakim nomor 362/Pitsus/2025 PN Jakarta Selatan tanggal 17 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang, berkas-berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta keterangan ahli dan memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum, yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain, dan mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, melanggar pertama ke 1 pasal 45 ayat 10 huruf A jungto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan kedua pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan. 4. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah sistem elektronik dan seterusnya dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama saksi Ismail Marzuki. 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.
Setelah mendengar pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain, dan mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, melanggar pertama ke 1 pasal 45 ayat 10 huruf A jungto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik jungto pasal 551 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan kedua pasal 3 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang jungto pasal 551 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama ke 1 dan surat tuntutan jaksa penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa Nikita Mirzani dari segala dakwaan tuntutan hukum. 3. Melepaskan terdakwa Nikita Mirzani dari segala tuntutan hukum. 4. Memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk segera mengeluarkan terdakwa Nikita Mirzani dari rumah tahanan Pondok Bambu. 5. Mengembalikan barang bukti berupa uang sebesar 3.486.234 rupiah, 2 buah HP milik terdakwa Nikita Mirzani merek Apple tipe iPhone 15 Pro Max warna abu-abu dengan IMEI 3566919463111216 berikut SIM card dengan MSI SDN 081288779794 dan handphone tipe 15 Pro Max warna silver dengan IMEI 3435409109357778 dan nomor 085217317386 kepada orang yang berhak, yaitu Nikita Mirzani. 6. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya. 7. Membebankan biaya perkara kepada negara. Setelah mendengar pembelaan terdakwa, selanjutnya setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya, mohon kepada majelis hakim agar segera membebaskan saya karena saya sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan pidana seperti yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum. Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa dan pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menolak pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa, selanjutnya penuntut umum tetap pada tuntutannya semula. Setelah mendengar pula tanggapan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya, terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tetap pada pembelaannya semula. Menimbang bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Pertama ke 1, melanggar perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat 10 huruf A jungto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008
tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 551 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Atau kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 369 ayat 1 Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 551 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan keberatan, yang selanjutnya atas keberatan tersebut telah diberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menanggapinya. Majelis hakim selanjutnya telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut: mengadili: 1. Menolak keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum terdakwa dan terdakwa Nikita Miryani tersebut. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 362 Pitsus 2025 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Nikita Miryani tersebut di atas. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: 1. Saksi Resa Gladys Pretianisari. 2. Saksi RD atau Bah Mufid. 3. Saksi Sylvia Novitasari SE. 4. Saksi Franky Chandra Agusman. 5. Saksi Dr. Oki Pratama. 6. Saksi Rahmania Putria. 7. Saksi RB Ernesto Arya. 8. Saksi Dr. Samira. 9. Saksi Bambang Sumanto. 10. Saksi Ati Sumiati. 11. Saksi Ilham Putra Susanto. 12. Saksi Diki Andika. 13. Saksi Ainul Fitria. 14. Saksi Ismail Marjuki. 15. Saksi Melvina Husanti. Keterangan saksi mana telah diberikan di bawah sumpah dan sebagaimana tercantum lengkap dalam putusan dan dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya penuntut umum juga telah mengajukan ahli. Yang pertama adalah Dr. Makion Subuki M. Hum. Yang kedua saksi ahli Anindito Eskom. Yang ketiga Profesor Dr. Yasmirah Mandasari Saragi SHMH. 4. Rujit Kuswinoto SH ACCHFI. 5. Ahli Muhammad Novian SHMH. Pendapat ahli sebagaimana telah tercantum dalam putusan dan dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya penuntut umum telah mengajukan bukti surat termasuk alat bukti elektronik sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut juga dianggap telah dibacakan sebagaimana tercantum lengkap dalam putusan. Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan sebagai berikut: 1. Yosi Puspitasari. 2. Fitria Yuniawati. 3. Anti Kurotayon. 4. Sumarni. Keterangan saksi mana telah tercantum dalam putusan dan dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya selain mengajukan saksi meringankan, terdakwa juga telah mengajukan ahli. Yang pertama Dr. Fran Asisi Datang SSM Hum. 2. Profesor Dr. Suparji SHMH. 3. Dr. Subani SHMH. 4. Dr. Andi Widiatno Humerson SH Eskom MH. 5. Dr. Beni Harmoni Harifa. Pendapat ahli sebagaimana telah tercantum lengkap dalam putusan dan dianggap telah dibacakan.
Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa melalui penasihat hukumnya telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana telah tercantum dalam putusan dan dianggap telah dibacakan, bahwa selanjutnya penuntut umum juga telah mengajukan barang bukti sebagaimana telah tercantum dalam putusan dan dianggap telah dibacakan. Putusan selanjutnya akan dibacakan oleh anggota. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2024, saksi Reza Gladys Pretianisari pernah menerima link video TikTok dari manajernya yaitu saksi Silviano Vitasari, yang mana video tersebut berisikan potongan video dari live akun TikTok milik terdakwa dengan nama akun Niki Huruhara yang narasinya menjelek-jelekan fisik saksi dengan mengatakan biar yang jual dokter sekalipun kayak dokter siapa, Glavitsa ya, yang lagi diituin doktif Glavitsa kan, yang jual lotion pemutih. Gua pernah ketemu Glavitsa kulitnya abu-abu karena dia pakai lotion yang pemutih yang luntur. Gak ada, kalau mau putih ya suntik perawatan, jangan kena matahari. Capek banget sama netizen Indonesia. Ini blow on-nya minta ampun. Kalian tahu nggak, kalian pakai bahan-bahan yang lama, kalian bisa kena kanker kulit. Udah kalian gak punya uang, kena kanker kulit. Aduh repot. Bahwa dalam postingan lainnya yang merupakan potongan video dari live akun TikTok milik terdakwa dengan nama akun Niki Huruhara dan mengatakan antara lain siapa sih namanya Glavitskin, Glavitsa sama, dia juga produknya biar dia dokter juga produknya jelek. Dokter Reza Y, benar itu sama dia tapi entar dia belum keterlaluan, tapi produk dia juga jelek. Dia bawa-bawa ke dokterannya, jual-jualan produk sampai banyak banget produknya. Dia bilang si dokter Reza ini banyak banget produknya. Dia bilang katanya si dokter Reza ini setiap orang tuh masalah kulitnya beda-beda sampai berpuluh-puluh produk. Lo kalau lihat aslinya si dokter Reza itu yang punya brand Gladys, apa sih Glavit? Ah susah banget namanya, coba ketiin dulu. Mana Gladys, Glavitsa, ya pokoknya itu deh yang dokternya kurus kering itu loh, sama dia juga badan dia itu juga abu-abu, itu mukanya dia juga dempulan, semua itu karena tertolong aja sama filter-filter haram jada di TikTok. Tapi gua mau ke Malvina dulu, gua mau fokus ke Malvina. Gua gak suka sama orang-orang kayak begini nih, dia flexing hasil nipu, hasil jual produk overcream semua dan seterusnya. Perkataan tersebutlah yang kemudian membuat saksi Reza Gladys Pretianisari merasa kredibilitasnya terancam sebagai dokter kecantikan. Bahwa setelah tanggal 14 Oktober 2024 terdakwa di media sosialnya menggunakan akun TikTok dengan nama akun @niki_huruhara juga memposting kalimat-kalimat biar sekarang skincare yang membuatnya seorang dokter seperti dokter Reza Gladys itu tetap aja kalian ditipu sama ingredient. Kan kalian lihat dia semakin kaya, dia bisa lo bikin skincare 10-15 skincare yang berbeda-beda dengan alasan semua manusia di muka bumi ini kulitnya berbeda-beda, padahal dia sendiri juga gak pakai. Itu mukanya itu dempulan, tebal, dan kulit muka dan badannya tidak seputih yang kalian lihat di TikTok. Pada flashing aja kerjaannya gua gak ngerti, terus udah ditegur sama doktif untuk memperbaiki, udah perbaiki aja udah tahu salah, udah tahu overclaim, udah tahu skincare-nya itu gak bakal ngaruh walaupun lu pakai 20 paket gak ada ngaruhnya karena ingredients-nya gak ada apa-apanya. Malah nyanyi umi si Reza, kan enak disikatnya kalau begini. Gua senang nih kasus skincare ini mencuat meledak. Gua senang karena dari dulu gua pengen ngomong, cuma kalau gua ngomong itu kan gua gak ada basic.
gua bukan dokter ya, tapi gua tahu mereka itu jual skincare gak ada fungsinya, overclaim, isinya gak ada, cuma krim-kriman tok, cocok tuh ada doktif, untung ada dia, setidaknya kalian belajar tahu bagaimana merawat muka baik dan benar. Ingat guys, muka itu investasi, badan itu investasi. Kalau kalian cinta sama muka dan badan kalian, rawatlah dengan produk-produk yang sudah terpercaya. Muka itu harus dirawat, bukan diedit. Walaupun filter boleh dipakai karena gak ada undang-undangnya pakai filter masuk penjara. Tapi masa lo mau bohongin orang terus, masa nanti ngeliat muka aslinya mukanya abu-abu beruntusan. Bahwa pada tanggal 2 November 2024 saksi Reza Gladys Pretianisari kembali melihat terdakwa melakukan live di akun TikToknya dengan nama akun @niki_huruhara dengan tetap mengatakan saksi penipu dan mengajak masyarakat agar tidak membeli produk kecantikan yang dijual oleh saksi, sehingga membuat saksi menjadi terancam akan kredibilitasnya sebagai dokter kecantikan akan hancur. Bahwa pada tanggal 3 November 2024 saksi Reza Gladys Pretianisari kembali melihat terdakwa melakukan live di akun TikToknya dengan nama akun @niki_huruhara dan mengatakan produk saksi tersebut tidak bagus, yang tidak ada retinol, dikatakan ada retinol dan itu overclaim dan overprice. Namun terdakwa merasa tidak pernah mereview produk pada tanggal 3 November 2024 dikarenakan produk saksi Reza Gladys Pretianisari telah terlebih dahulu direview oleh beberapa orang yang berkompeten di bidangnya dan juga direview oleh influencer-influencer di mana dikatakan bahwa produknya jelek, overclaim dan tidak ada manfaatnya. Bahwa terdakwa membenarkan pernah berbicara di akun TikTok miliknya @niki_huruhara dengan mengatakan siapa sih namanya Glavitz Skin, Glavitza, sama dia juga produknya, biar dia dokter juga produknya jelek. Dokter Reza ya benar itu sama dia, tapi entar dia belum ketahuan, tapi produk dia juga jelek. Dia bawa-bawa ke dokterannya, jualin produk sampai banyak banget produknya. Dia bilang si dokter Reza ini banyak banget produknya. Katanya si dokter setiap orang tuh masalah kulitnya beda-beda sampai berpuluh-puluh produk. Lo kalau lihat aslinya si dokter Reza itu yang punya brand Gladys, apa sih Glavit, susah banget namanya. Coba ketikin dulu mana Gladys, Glavitza ya Glavitza, ya pokoknya itu deh yang dokternya kurus kering. Itu loh sama dia juga, badan dia juga abu-abu, itu mukanya dia juga dempulan. Semua itu karena tertolong aja sama filter-filter haram jadah di TikTok. Tapi gue mau ke Melvina dulu, gue mau fokus ke Melvina. Gue gak suka sama orang-orang kayak begini nih. Dia flexing hasil nipu, hasil jual produk overclaim semua dan seterusnya. Dan juga pernah mengatakan biar sekarang skincare yang membuatnya seorang dokter seperti dokter Reza Gladys itu tetap saja kalian ditipu sampai ingredient kalian lihat dia semakin kaya. Dia bisa lo bikin skincare 10 sampai 15 skincare yang berbeda-beda dengan alasan semua manusia di muka bumi ini kulitnya berbeda-beda. Padahal dia sendiri juga nggak pakai, itu mukanya itu dempulan, tebal dan kulit muka dan badannya tidak seputih yang kalian lihat di TikTok. Pada flexing aja kerjaannya gua nggak ngerti. Terus sudah ditegur sama dokter untuk memperbaiki, udah perbaiki aja udah tahu salah, udah tahu overclaim, udah tahu skincare-nya itu gak bakal ngaruh walaupun lo pakai 20 paket gak ada ngaruhnya karena ingredients-nya gak ada apa-apanya. Malah nyanyi umi-umi si Reza, kan enak disikatnya kalau begini. Gua seneng nih kasus skincare ini mencuat, meledak. Gua seneng karena dari dulu gua pengen ngomong. Cuma kalau gua ngomong itu kan gua gak ada basic. Gua bukan dokter ya. Tapi gua tahu mereka itu jual skincare gak ada fungsinya. Overclaim, isinya gak ada, cuma krim-kriman tok. Cocok tuh ada doktif, untungnya ada dia. Sebenarnya kalian belajar tahu bagaimana merawat muka baik yang benar. Ingat guys, muka itu investasi, badan itu investasi. Kalian cintai sama muka dan badan kalian, rawatlah dengan produk-produk yang sudah terpercaya. Muka itu harus dirawat, bukan diedit. Walaupun filter boleh dipakai karena gak ada undang-undangnya, pakai filter masuk penjara. Tapi masa lo mau bohong-bohongin orang terus, masa nanti ngeliat muka aslinya mukanya abu-abu beruntusan. Bahwa pada tanggal 3 November 2024 pukul 21.15 WIB, terdakwa mengakui mengirim WhatsApp yang dikirim kepada saksi Oki Pratama yang mengatakan
untuk WA si Gepeng Dok Cus untuk jajan anakmu. Namun menurut terdakwa tidak ada maksud dan tujuan apapun dan terdakwa lupa telah mengatakan apa. Bahwa pesan WhatsApp antara terdakwa dengan saksi Oki Pratama pada pukul 23.33 WIB, di mana saksi Oki Pratama mengatakan di sini ada, gak jelas aku bongkar-bongkar galeri masih belum ketemu. Di mana terdakwa menyatakan wah si kurus sudah balas belum. Bahwa pesan WhatsApp antara terdakwa dengan saksi Oki Pratama pada pukul 23.34 WIB tentang kusenggol lagi si Reza Syukurin dan saksi Oki Pratama mengirimkan tanggapan layar obrolan saksi Reza Gladys Pretianasari ke terdakwa bahwa saksi Reza Gladys Pretianasari tidak pernah melakukan penghinaan terhadap terdakwa seperti yang dilakukan oleh saudara Iza Ziga dan terdakwa tidak mengenal saksi Reza Gladys Pretianasari. Terdakwa hanya tahu ketika saksi Reza Gladys Pretianasari menjadi bintang tamu di acara terdakwa yaitu Nikita Kepo. Bahwa yang terdakwa bicarakan di media sosial saksi Reza Gladys Pretianasari itu adalah hal yang sudah dibicarakan oleh orang lain dan terdakwa tidak kenal dengan saksi Reza Gladys Pretianasari. Bahwa di tanggal 13 November 2024 di mana saksi Oki Pratama mengirimkan tangkapan layar percakapan antara saksi Reza Gladys Pretianasari dan saksi Oki Pratama di mana maksud terdakwa mengatakan tidak apa-apa, yang penting aku dapat duit, adalah di mana saksi Reza Gladys Pretianasari selalu menghubungi saksi Oki Pratama sampai sebanyak 9 kali. Namun tidak diladeni oleh saksi Oki Pratama dan juga saksi Reza Gladys Pretianasari beberapa kali mengirimkan WhatsApp kepada saksi Oki Pratama namun tidak dibalas oleh saksi Oki Pratama. Bahwa pada tanggal 13 November 2024 terdakwa mengatakan kepada saksi Oki Pratama agar tidak posting pertemuan dengan saksi Reza Gladys Pretianasari, di mana terdakwa mengatakan jangan posting dulu nanti aku susah hajarnya. Maksudnya adalah terdakwa akan memposting lagi dikarenakan ditemukan produk-produk dari seksa Reza Gladys Pretianasari yang bukan hanya salmon DNA yang tidak berpom dan dijual bebas di e-commerce dan dipakai di rumah ternyata banyak lagi seperti Snow White yang ditaruh di gigi sehingga mengakibatkan gigi orang kropos dan menjadi autoimun dan memiliki penyakit yang lain dikarenakan kandungannya gula. Dan setelah terdakwa menjadi tahu dan terdakwa terus memposting postingan milik orang lain seperti seseorang yang menggunakan produk Reza Gladys Pretianasari dan mengalami mukanya menjadi rusak, giginya menjadi kropos sehingga terdakwa harus memposting hal-hal tersebut dan itulah yang dimaksud dengan hajar, bukan dalam pengertian mau dipukul karena di TikTok banyak korbannya Reza Gladys Pretianasari yang sudah speak up sebelum kasus ini berlangsung. Bahwa pada tanggal 13 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB terdapat beberapa tangkapan layar chattingan yang dikirim oleh saksi Oki Pratama kepada terdakwa di mana terdakwa mengatakan kenapa jadi ketemu aku sih, aku kan mau duitnya aja. Di mana maksud dari aku kan mau duitnya aja adalah di mana yang memberitahukan mengenai uang tutup mulut beda, uang gak ganggu beda adalah saksi Oki Pratama dan terdakwa mengatakan mau duitnya saja. Dan ternyata setelah terdakwa mengatakan tersebut, saksi Reza Gladys Pretianasari menghubungi saksi Ismail Marzuki. Bahwa pada tanggal 14 November 2024 terdakwa kembali menanyakan kepada saksi Oki Pratama apa perkembangannya Mail, belum balas lagi nih si cungkring, di mana pembahasan tersebut bukan membahas soal saksi Reza Gladys Pretianasari dan terdakwa. Ingat bahwa terdapat pembahasan yang lain dengan mengucapkan cungkring bukan untuk saksi Reza Gladys Pretianasari dikarenakan terdakwa menyebut saksi Reza Gladys Pretianasari dengan sebutan begeng dikarenakan yang dilihat dengan mata kepala terdakwa sendiri bahwa saksi Reza Gladys Pretianasari kurus. Bahwa pada tanggal 14 November 2024 sekira pukul 13.43 WIB saksi Oki Pratama mengirimkan gambar produk Glavitsa sebanyak 4 gambar kepada terdakwa
di mana 3 gambar adalah foto dari produk dan 1 gambar adalah nota pembelian, di mana gambar tersebut adalah gambar yang dibawa oleh terdakwa di muka persidangan yang didapat dari saksi Yosi. Pada bukti nota pembelian tersebut dibeli di Agustus 2023 dan terdakwa tidak melihat jelas mengenai tanggal pada nota pembelian dikarenakan ketika diberikan oleh saksi Yosi Puspitasari pada saat terdakwa sedang makan di Sambal Setan daerah Kemang, bahwa pada keterangan saksi Reza Gladys Pretianisari pada bulan Mei 2024, saksi Reza Gladys Pretianisari tidak menjual produk tersebut kembali. Namun pada bulan November 2024 terdakwa mengangkat isu mengenai akan speak up terhadap saksi Reza Gladys Pretianisari, dan menurut terdakwa itu adalah pendapat JPO. Saksi Reza Gladys Pretianisari sudah tidak menjual kembali di bulan Mei 2024. Namun ketika terdakwa diberikan produk tersebut, kemudian terdakwa melakukan pengecekan pada e-commerce dan masih terdapat produk tersebut pada e-commerce di bulan Oktober. Dan ketika itu setelah rekaman tersebut disebar di bulan Februari oleh saksi Reza Gladys Pretianisari di akun media sosial miliknya, saksi Reza Gladys Pretianisari mengatakan saat terdakwa mendapatkan produk tersebut, saksi Reza Gladys Pretianisari langsung menutup e-commerce-nya. Bahwa ketika terdakwa mendapatkan WhatsApp mengenai nota pembelian tersebut dari saksi Oki Pratama, kemudian terdakwa meng-forward gambar tersebut ke saksi Ismail Marzuki pada tanggal 14 November pukul 13.58 WIB dengan kalimat, "Ini baru satu, belum semuanya Mail, bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter, gua jamin." Bahwa ketika terdakwa memiliki bukti nota pembelian di mana tertulis tahun 2023 ketika dikirimkan kepada saksi Ismail Marzuki ataupun dikirimkan kepada terdakwa tanggalnya diburamkan dan terdakwa tidak memburamkan tanggal pada nota pembelian. Ketika terdakwa mendapatkan skincare tersebut dari saksi Yosi Puspitasari di Sambal Setan Kemang, terdakwa mengatakan apabila saksi Yosi Puspitasari tidak memiliki buktinya, terdakwa tidak mau. Lalu saksi Yosi Puspitasari pulang ke kosan yang tidak jauh dari Sambal Setan Kemang tersebut. Setelah 2 atau 3 hari kemudian, terdakwa bertemu dengan saksi Oki Pratama di Bening Clinic dan terdakwa mengatakan kepada saksi Oki Pratama, "Dok, tolong dicek deh, ini sama gak sih sama produknya kayak yang punya dokter Richard?" Dan terdakwa memberikan seluruh produk tersebut kepada saksi Oki Pratama. Dikarenakan terdakwa tidak mengerti, namun terdakwa mengetahui bahwa produk tersebut harus ada BP POM-nya dan tidak boleh menempel stiker, dan terdakwa mendapatkan gambar dari saksi Oki Pratama, dan terdakwa tidak mengetahui siapa yang memburamkan gambar nota pembelian tersebut. Dan yang didapat dari saksi Yosi Puspitasari tidak ada yang diedit dan diburamkan. Terdakwa tidak mengetahui nota yang dibawa oleh saksi Yosi Puspitasari diburamkan atau tidak. Bahwa pada tanggal 14 November 2024 sekira pukul 14.07 WIB sampai dengan pukul 14.16 WIB terjadi percakapan antara saksi Ismail Marzuki dan saksi Reza Gladys Pretianisari selama 8 menit 52 detik. Saat itu pada pukul 14.09 WIB, terdakwa mengatakan, "Ajarin Mail, dedinya BEMS, kayaknya berhasil deh 5M. Gak usah minta maaf, aku bilang suruh transfer hari ini, karena Nikita mau speak up hari ini, jangan nego." Di mana terdakwa tidak mengetahui mengenai saksi Ismail Marzuki menghubungi saksi Reza Gladys Pretianisari pukul berapa kali, saksi Reza Gladys Pretianisari menghubungi saksi Ismail Marzuki berapa kali, dan apa yang dibicarakan di telepon tersebut terdakwa tidak mengetahuinya. Namun mengapa terdakwa berbicara seperti itu? Karena saksi Oki Pratama pun mengetahui apabila saksi Ismail Marzuki apabila berbicara selalu ceplas-ceplos asal apa yang di otaknya dikeluarkan begitu saja. Bahwa sekira pukul 14.07 WIB sampai dengan pukul 14.16 WIB, selain terdakwa menghubungi saksi Oki Pratama melalui WhatsApp,
terdakwa juga menghubungi saksi Ismail Marzuki yang ketika itu sedang berbicara dengan saksi Reza Gladys Pretianasari. Kak Niki udah punya skincare Reza semua. Apa yang mau gua makan anjing 5M. Tapi tutup mulutnya Niki mahal. Mael tahu banget deh Kak Niki ini. Gak usah minta maaf. Lo harus bilang Niki sudah pegang skincare-nya semua. Suruh transfer hari ini cash kalau bisa. Tapi nanti aja jawabnya. Lo kasih tahu moodnya Kak Niki. Dia kemudian jangan bohong. Terhadap hal tersebut sebaiknya ditanyakan kepada saksi Ismail Marzuki karena terdakwa tidak pernah tahu apakah saksi Ismail Marzuki sedang telepon-teleponan atau tidak dengan terdakwa, tidak pernah mengarahkan saksi Ismail Marzuki dikarenakan saksi Ismail Marzuki apabila berbicara suka-suka saksi Ismail Marzuki saja. Mungkin saja ketika terdakwa sedang whatsappan dengan saksi Ismail Marzuki, saksi Ismail Marzuki sedang berkomunikasi dengan saksi Reza Gladys Pretianasari, dan kemudian saksi Ismail Marzuki langsung ngomong kepada saksi Reza Gladys Pretianasari. Namun terdakwa bersumpah bahwa terdakwa Nikita Mirzani tidak pernah mengarahkan saksi Ismail Marzuki untuk berbicara apapun, dan terdakwa tidak mengingat isi chat tersebut dikarenakan sudah 1 tahun yang lalu. Bahwa terhadap percakapan terdakwa yang mengatakan mau makan apa gua anjing 5M adalah merupakan bentuk sarkasme dari terdakwa. Setelah saksi Ismail Marzuki ditelepon oleh saksi Reza Gladys Pretianasari, terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh saksi Ismail Marzuki, namun saksi Ismail Marzuki hanya memberitahukan sepenggal percakapan tersebut karena terdakwa, dan pada akhirnya terdakwa bertanya kepada saksi Oki Pratama, "Dok, ini sebenarnya Reza gimana sih manusianya, kayak apa sih?" Dan saksi Oki Pratama mengatakan, "Bantu aja Ami, dia baik kok, dia sudah kayak teteh aku." Bahwa sekira pukul 15.23 WIB, terdakwa telah mengetahui bahwa uangnya adalah 4M, dan terdakwa mengirimkan kepada saksi Ismail Marzuki nomor rekening PT Bumi Parama Wisesa dikarenakan diminta oleh saksi Ismail Marzuki dengan mengatakan, "Cong, ini mau dikirim kemana duitnya?" kata Reza, dan terdakwa mengatakan agar mentransfer ke PT Bumi Parama Wisesa, dan terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah nominal yang akan ditransfer. Terdakwa baru mengetahui nominal yang ditransfer setelah saksi Ismail Marzuki memberikan bukti transfer dari rekening milik saksi Reza Gladys Pretianasari sendiri dengan notifikasi nama terdakwa pembayaran rumah Nikita Mirzani. Bahwa sekira pukul 15.25 WIB, terdakwa mengirimkan nomor rekening PT Bumi Parama Wisesa kepada saksi Ismail Marzuki. Namun pada pukul 15.19 WIB, terdakwa mengatakan kepada saksi Oki Pratama, "Deal 4 liter ya dedinya BEM. Akhirnya aku bisa bayar sisa KPR ku. Terima kasih ya dedinya BEM." Di mana maksud 4 liter adalah bukan maksud dari 4M, dikarenakan terdakwa tidak mengetahui sebelumnya dealnya berapa. Sedangkan yang dimaksud 4 liter adalah pembayaran kontrak perpanjangan bening klinik yang memang setiap tahun selalu diperpanjang dan selalu setiap tahun terdakwa minta bayaran untuk ditambah. Bahwa terdakwa ketika itu tidak mengetahui berapa deal dengan saksi Reza Gladys Pretianasari dan tidak ada pembicaraan dengan saksi Oki Pratama sebelumnya. Bahwa pada tanggal 14 November 2025 pukul 20.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi Ismail Marzuki dengan mengatakan, "Halo Mael, gimana? Belum juga ngabarin gue aja lo ya, jangan nunggu, ini orang bank udah datang." Dikarenakan saksi Reza Gladys Pretianasari mengatakan kepada saksi Ismail Marzuki di mana saksi Reza Gladys Pretianasari mengiming-imingi terdakwa dan saksi Ismail Marzuki untuk memberikan uang, dan dalam pikiran terdakwa dikarenakan terdakwa memiliki cicilan rumah, maka terdakwa mempertanyakan kepada saksi Ismail Marzuki apakah sudah dibalas apa belum mengenai pemberian uang tersebut. Dikarenakan terdakwa tidak mengetahui sama sekali yang dibicarakan oleh saksi Reza Gladys Pretianasari kepada saksi Ismail, dan terdakwa tidak memantau mengenai apakah pemberian uang tersebut telah diberikan. Bahwa terdakwa menanyakan kepada Ismail perihal uang tersebut apakah telah diberikan,
oleh saksi Reza Gladys Pretianisari dikarenakan harus berangkat ke Lampung. Bahwa pada tanggal 14 November 2024 pukul 13.46 WIB terdakwa mengirim 4 gambar berupa 3 gambar produk dan 1 gambar nota pembelian kepada saksi Dr. Samira dan mengatakan ini punya Reza Gladys, jelas jual salmon DA kayak Suneo plus ada jarum suntiknya. Dan dijawab oleh saksi Dr. Samira, kalau saya lebih suka ke produk yang lagi dijual sekarang, boleh teteh naikin, tapi kalau saya maunya telak yang dijual aja. Dikarenakan dahulu Dr. Samira pernah melakukan review terhadap produk yang dibawa namun stikernya milik Dr. Richard Lee, terdakwa ingat betul saksi Dr. Samira mengatakan bahwa produknya adalah produk yang sama, satu produk Suneo dan produk Begeng, dan sama-sama tidak ber-BPOM. Bahwa benar saksi Dr. Samira tidak mau mereview produk yang sudah tidak dijual lagi dikarenakan saksi Reza Gladys Pretianisari sudah tidak lagi menjual produk tersebut dikarenakan semenjak Dr. Richard Lee ketahuan ternyata produk tersebut adalah produk yang ditempel stiker milik orang lain, sedangkan yang diinginkan oleh dokter tersebut adalah produknya yang masih dijual secara live. Bahwa terhadap kalimat bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter yang di-forward oleh terdakwa kepada saksi Ismail Marzuki adalah terdakwa ketikan, dan untuk saksi Ismail Marzuki bukan untuk di-forward kepada siapapun, dan terdakwa tidak mengetahui kepada saksi Ismail Marzuki forward kepada siapa, dan terdakwa baru mengetahui setelah membaca BAP. Bahwa setelah uang 4 miliar diterima terdakwa adalah duit yang diterima terdakwa dikarenakan orang minta jasa terdakwa, yaitu pertama, saksi Reza Gladys Pretianisari minta agar direview yang baik-baik mengenai produknya yang overclaim, mengenai produk saksi Reza Gladys Pretianisari dan terhadap permintaan tersebut telah terdakwa lakukan dikarenakan saksi Reza Gladys Pretianisari tidak menjual produk tersebut kembali. Yang kedua adalah saksi Reza Gladys Pretianisari minta agar namanya diperbaiki dikarenakan namanya telah jelek dikarenakan doktif, namun terdakwa tidak mereview baik mengenai produk saksi Reza Gladys Pretianisari yang overclaim dikarenakan terdakwa meminta untuk saksi Reza Gladys Pretianisari terlebih dahulu mengenai produknya. Bahwa terdakwa masih menerima uang sebesar 4M dari saksi Reza Gladys Pretianisari walaupun produk yang dimiliki oleh saksi Reza Gladys Pretianisari adalah overpriced, overclaim, dan saksi Reza Gladys Pretianisari sudah membantu saudara Isa Sega dikarenakan terdakwa mengatakan siapa yang tidak mau dikasih uang. Bahwa setelah terdakwa menerima uang 4M tidak ada terdakwa mereview bagus-bagus mengenai produk dari saksi Reza Gladys Pretianisari, dan setelah terdakwa mendapatkan uang 4M tersebut terdakwa juga tidak menjelek-jelekan saksi Reza Gladys Pretianisari, dan saksi Reza Gladys Pretianisari juga masih bebas live menjual skincare-nya dan tidak speak up apapun setelah mendapatkan uang tersebut. Bahwa terdakwa tidak mengetahui awalnya dari saksi Ismail Marzuki bahwa angka terakhir adalah di angka 4M, dan saksi pertama Oki Pratama juga tidak mengetahui hal tersebut. Bahwa terhadap deal 4 liter DD-nya BEMS adalah pembayaran untuk terdakwa menjadi brand ambassador dan karena telah diberikan cek dari pegawai saksi Oki Pratama. Bahwa pada pukul 20.00 WIB saksi Oki Pratama menanyakan sudah dikirim literannya AMI, di mana terhadap omongan tersebut adalah percakapan setelah saksi Ismail Marzuki menanyakan mau ditransfer kemana 4M, dan akhirnya terdakwa mengirimkan nomor rekening PT Bumi Parama Wisesa. Bahwa terkait uang 4M yang diserahkan secara bertahap 2 kali dan terhadap uang cash 1,4M digunakan untuk membayar cicilan kepada PT Bumi Parama Wisesa. Walau uang didapat dari terdakwa dari saksi Reza Gladys Pretianisari, namun itu adalah uang yang didapatkan dari terdakwa pekerjaan lain. Bahwa terkait uang 2M yang diserahkan secara cash kepada terdakwa oleh saksi Ismail Marzuki, tidak ada uang diberikan kepada saksi Ismail Marzuki, namun saksi Ismail Marzuki mengakui menerima pemberian uang sejumlah 30 juta dari terdakwa yang menurut terdakwa itu adalah uang honor dari pekerjaan lain. Pada tanggal 27 Oktober 2024, sebelum saksi Oki Pratama mengirimkan nomor handphone saksi Ismail Marzuki kepada saksi Reza Gladys Pretianisari, terdakwa melakukan konferensi call antara terdakwa, saksi Oki Pratama, dan saksi Ismail Marzuki. Namun terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan dari saksi Oki Pratama mengirimkan nomor saksi Ismail Marzuki kepada saksi Reza Gladys Pretianisari. Bahwa saksi Ismail Marzuki pernah memberikan laporan kepada terdakwa sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan 13 November 2024 bahwa saksi Reza Gladys Pretianisari
ada menghubungi saksi Basuki namun terdakwa tidak mengetahui tanggal tepatnya. Bahwa terdakwa pernah mengatakan bahwa terdakwa mengedukasi masyarakat terkait skincare namun terdakwa tetap menerima uang dari Riza Gladys Pretianisari padahal diketahui bahwa produknya overclaim. Bahwa terdakwa setelah menerima uang, terdakwa tidak lagi membicarakan soal saksi Riza Gladys Pretianisari dan juga tidak lagi membicarakan soal produk dari saksi Riza Gladys Pretianisari di sosial media. Bahwa saksi Melvina Usanti menerangkan pernah dimintai uang oleh terdakwa sebagai uang tutup mulut yaitu sebesar 15 miliar rupiah agar produk saksi berupa skincare tidak direview jelek oleh terdakwa. Bahwa saksi Melvina Usanti tidak menyanggupi permintaan uang 15 miliar rupiah tersebut dan kemudian saksi meminta negosiasi dan mengatakan kepada terdakwa hanya mampu membayar 2 miliar rupiah dan terdakwa tidak mau sehingga saksi kemudian menawar sebesar 3 miliar rupiah, tetapi terdakwa juga tidak mau dan mengatakan bahwa tidak ada uang tutup mulut terdakwa semurah itu. Bahwa terdakwa meminta saksi Melvina Usanti untuk membayarkan uang 15 miliar rupiah tersebut secara mencicil dan terdakwa juga menyuruh saksi untuk menjual mobil Ferrari milik saksi. Bahwa terdakwa juga menyampaikan kepada saksi Melvina Usanti bahwa jangan sebut namanya kalau tidak melaporkan saksi Melvina Usanti ke kepolisian biar saksi tahu bagaimana rasanya bermusuhan dengan terdakwa, sehingga saksi Melvina Usanti kemudian mengatakan pasrah dengan situasi tersebut dan tidak menyanggupi permintaan terdakwa tersebut. Bahwa saksi Rahmania Putria menerangkan pada bulan November 2024 mengetahui dan mendengar cerita dari saksi Riza Gladys Pretianisari sedang dalam tekanan karena terdakwa meminta uang sejumlah 4 miliar rupiah melalui saksi Ismail Marzuki dan mengetahui kalau 22 miliar rupiah ditransfer ke rekening perumahan dan 2 miliar rupiah dibayar atau diberikan tunai. Bahwa terdakwa dan saksi menggunakan barang bukti yang ditunjukkan. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan gabungan, maka majelis hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan pertama alternatif ke-1 melanggar pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. 3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. 4. Dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia. 5. Memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain. 6. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Setiap orang. Menimbang bahwa unsur setiap orang adalah subjek hukum berupa orang atau manusia yang mempunyai identitas yang jelas, lengkap, mampu berbuat selaku pendukung hak dan kewajiban, serta mampu pula untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya di hadapan hukum. Yang diajukan penuntut umum di muka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, sehingga tidak terjadi error in persona. Menimbang bahwa arti kata setiap orang yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa Nikita Mirzani sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa dan sepanjang pemeriksaan di persidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi.
Menimbang bahwa meskipun tentang unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri terdakwa, akan tetapi untuk dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana masih digantungkan apakah unsur-unsur lain sebagai suatu perbuatan juga terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa untuk itu akan dipertimbangkan tentang unsur selanjutnya dari pasal 45 ayat 10 junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ayat 2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut MVT adalah melakukan sesuatu yang dilarang dengan yang dikehendaki atau diketahui. Artinya, perbuatan yang dilakukan tersebut benar-benar diinsyafi atau disadari oleh pelaku tindak pidana, sekaligus juga menyadari akan akibat atau efek samping dari perbuatannya tersebut, yang pasti akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang, atau setidaknya terdapat kemungkinan akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang, in casu menimbulkan kerugian pada orang lain, sehingga dalam prakteknya kesengajaan digolongkan dalam 3 bentuk, yaitu kesengajaan sebagai maksud atau tujuan, kesengajaan sebagai sadar kepastian dan kesengajaan sebagai sadar kemungkinan. Menimbang bahwa terkait mendistribusikan, mentransmisikan dalam penjelasan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 sebagai berikut. A. Bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. B. Bahwa yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik. Menimbang bahwa terkait informasi elektronik menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2006, informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange atau EDI, surat elektronik, email, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Menimbang bahwa terkait dokumen elektronik menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016, dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian, telah ternyata pada tanggal 14 November 2024 sekira pukul 10.15 WIB, saksi Oki Pratama mengirimkan pesan WhatsApp kepada terdakwa untuk menanyakan mengenai perkembangan dari saksi Ismail Marzuki. Kemudian terdakwa membalas, belum dibalas lagi si Jungkring. Selanjutnya saksi Oki Pratama mengirimkan 4 gambar berupa 3 gambar glowing booster cell dan 1 gambar nota pembelian e-commerce glowing booster cell Blavitsa yang telah digunakan tanggalnya kepada terdakwa melalui aplikasi WhatsApp dengan tujuan agar gambar tersebut dikirimkan kepada saksi Ismail Marzuki untuk diteruskan kepada saksi Reza Gladys Pretianisari. Bahwa 4 gambar berupa 3 gambar glowing booster cell dan 1 gambar
nota pembelian e-commerce glowing booster cell Gravitsa yang telah diberangkatkan tanggalnya. Selanjutnya sekira pukul 13.48 WIB, saksi Ismail Marzuki mengirimkan pesan kepada saksi Reza Gladys Pretianisari dengan percakapan melalui WhatsApp. Saksi Ismail Marzuki, "Dok, punten, kalau silaturahmi, kalau gak menghasilkan uang, forward, buang-buang waktu. And just info aja, ya ini Kak Niki mau speak up soal Dr. Reza karena dari deket sama Waria Jubles." Saksi Reza Gladys menjawab, "Aku mau klarifikasi justru Mail." "Iya Mail, baiknya gimana aku ikut?" Saksi Ismail Marzuki, "Oh ya dok, ini kita sudah pegang semua produk Dr. Reza yang udah overclaim, sama produk nempel-nempel stiker, sama Gasunio, sama produk yang tidak boleh diperjualbelikan secara bebas. Bahwa 4 gambar berupa 3 gambar glowing booster cell dan 1 gambar nota pembelian e-commerce glowing booster cell Gravitsa yang telah diberangkatkan tanggalnya tersebut akan dikirimkan kepada saksi Reza Gladys Pretianisari sebagai alat untuk mengancam saksi Reza Gladys Pretianisari yang seolah-olah glowing booster cell tersebut masih diperjualbelikan oleh saksi Reza Gladys Pretianisari, dan terdakwa akan speak up dengan cara mereview produk glowing booster cell tersebut dengan narasi produk tersebut telah tidak boleh dijual secara bebas." Pada pukul 13.58 WIB, terdakwa meneruskan 1 gambar nota pembelian e-commerce dari glowing booster cell Gravitsa yang telah diberangkatkan tanggalnya pada saksi Ismail Marzuki serta mengirimkan pesan ini. "Ini baru salah satu, belum semuanya Mail. Bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter, gue jamin." Selanjutnya saksi Ismail Marzuki mengirimkan 1 gambar nota pembelian e-commerce glowing booster cell Gravitsa yang telah diberangkatkan tanggalnya kepada saksi Reza Gladys Pretianisari dalam bentuk pesan gambar sekali terbuka pada aplikasi WhatsApp, yang juga saksi Ismail Marzuki meneruskan pesan dari terdakwa kepada saksi Reza Gladys Pretianisari yang mengatakan, "Bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter, gue jamin." Kemudian saksi Ismail Marzuki mengatakan kepada saksi Reza Gladys Pretianisari, "Dok, bisa aku call?" Selanjutnya sekira pukul 14.07 WIB sampai dengan sekira pukul 14.16 WIB, saksi Ismail Marzuki menelpon saksi Reza Gladys Pretianisari selama 8 menit 52 detik. Bahwa setelah saksi Ismail Marzuki dan saksi Reza Gladys Pretianisari mengakhiri pembicaraan melalui telepon sekira pukul 14.21 WIB, saksi Ismail Marzuki mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi Reza Gladys Pretianisari, menimbang bahwa selain fakta di atas, terdapat fakta sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2024, saksi Reza Gladys Pretianisari pernah menerima link video TikTok dari manajernya, yaitu saksi Silviano Vitasari, yang mana video tersebut berisikan potongan video dari live akun TikTok milik terdakwa dengan nama akun @niki_huru-hara yang narasinya menjelek-jelekan fisik saksi dengan mengatakan, "Biar yang jual dokter sekalipun kayak dokter siapa? Glavitsa ya, yang lagi diituin doktif Glavitsa kan, yang jual lotion pemutih. Gua pernah ketemu Glavitsa kulitnya abu-abu karena dia pakai lotion yang pemutih yang luntur. Gak ada, kalau mau putih ya suntik. Perawatan, jangan kena matahari. Capek banget sama netizen Indonesia ini. Blow on-nya minta ampun. Kalian tahu nggak? Kalian pakai bahan-bahan yang lama. Kalian bisa kena kanker kulit. Udah kalian nggak punya uang, kena kanker kulit, aduh repot." Dalam postingan lainnya yang merupakan potongan video dari live akun TikTok milik terdakwa dengan nama akun @niki_huru-hara dan mengatakan antara lain, "Siapa sih namanya? Glavitsa, sama dia juga produknya, biar dia dokter juga produknya jelek. Dokter Reza ya, dia bener itu sama dia, tapi entar dia belum keterlaluan, tapi produk dia juga jelek. Dia bawa dokternya jual-jualin produk sampai banyak banget produknya. Dia bilang si dokter Reza ini banyak banget produknya. Dia bilang katanya si dokter Reza ini setiap orang tuh masalahnya kulitnya beda-beda, sampai berpuluh-puluh produk. Lu kalau lihat aslinya si dokter Reza itu yang punya brand Gladys, apa sih David? Susah banget namanya. Coba ketikin dulu. Mana Gladys, Glavitsa, ya pokoknya itu deh. Yang dokternya kurus kering itu loh, sama dia juga. Badan dia itu juga abu-abu. Itu mukanya dia juga dempulan semua. Itu karena tertolong aja sama filter-filter haram jada di TikTok. Tapi gua mau ke Melvina dulu. Gua mau fokus ke Melvina. Gua gak suka sama orang-orang kayak begini. Dia flexing hasil nipu, hasil jual produk, overclaim semua DST.
Perkataan tersebutlah yang kemudian membuat saksi Reza Gladys Pretianisari merasa kredibilitasnya terancam sebagai dokter kecantikan. Bahwa setelah tanggal 14 Oktober 2024, terdakwa di media sosialnya menggunakan akun TikTok dengan nama akun @niki huruhara juga memposting kalimat-kalimat, biar sekarang skincare yang membuatnya seorang dokter seperti Dr. Reza Gladys itu tetap aja kalian ditipu sama ingredient. Kan kalian lihat dia semakin kaya, dia bisa lo bikin skincare 10-15 skincare yang berbeda-beda dengan alasan semua manusia di muka bumi ini kulitnya berbeda-beda, padahal dia sendiri juga gak pakai. Itu mukanya itu dempulannya tebal dan kulit muka dan badannya tidak seputih yang kalian lihat di TikTok. Pada flexing aja kerjaannya, gua gak ngerti. Terus udah ditegur sama dokter untuk memperbaiki, udah perbaiki aja, udah tahu salah, udah tahu overclaim, udah tahu skincare-nya itu nggak bakal ngaruh, walaupun lo pakai 20 paket nggak ada ngaruhnya karena ingredients-nya nggak ada apa-apanya. Malah nyanyi umi si Reza, kan enak disikatnya kalau begini. Gua seneng nih kasus skincare ini mencuat, meledak. Gua seneng karena dari dulu gua pengen ngomong. Cuma kalau gua ngomong itu kan gua gak ada basic, gua bukan dokter ya, tapi gua tahu mereka itu jual skincare gak ada fungsinya, overclaim, isinya gak ada, cuma krim-kriman tok. Cocok tuh ada doktif, untung ada dia. Setidaknya kalian belajar tahu bagaimana merawat muka baik dan benar. Ingat guys, muka itu investasi, badan itu investasi. Kalau kalian cinta sama muka dan badan kalian, rawatlah dengan produk-produk yang sudah terpercaya. Muka itu harus dirawat, bukan diedit. Walaupun filter boleh dipakai, karena gak ada undang-undangnya pakai filter masuk penjara. Tapi masa lu mau bohong-bohongin orang terus sih? Masa nanti ngelihat muka aslinya, mukanya abu-abu, beruntusan. Bahwa pada tanggal 2 November 2024, saksi Reza Gladys Pretianisari kembali melihat terdakwa melakukan live di akun TikToknya dengan nama akun @niki huruhara dengan tetap mengatakan saksi penipu dan mengajak masyarakat agar tidak membeli produk kecantikan yang dijual oleh saksi, sehingga membuat saksi menjadi terancam akan kredibilitasnya sebagai dokter kecantikan akan hancur. Bahwa pada tanggal 3 November 2024, saksi Reza Gladys Pretianisari kembali melihat terdakwa melakukan live di akun TikToknya dengan nama akun @niki huruhara dan mengatakan produk saksi tersebut tidak bagus, yang tidak ada retinol dikatakan ada retinol, dan itu overclaim dan overprice. Namun terdakwa merasa tidak pernah mereview produk pada tanggal 3 November 2024 dikarenakan produk saksi Reza Gladys Pretianisari telah terlebih dahulu direview oleh beberapa orang yang berkompeten di bidangnya dan juga direview oleh influencer di mana dikatakan bahwa produknya jelek, overclaim, dan tidak ada manfaatnya. Bahwa terdakwa membenarkan pernah berbicara di akun TikTok miliknya @niki huruhara dengan mengatakan, siapa sih namanya, Levitt Skin, Levitt Shine, sama dia juga produknya, biar dia dokter juga produknya jelek. Dokter Reza, iya benar itu sama, tapi dia belum keterlaluan, tapi produk dia juga jelek. Dia bawa-bawa ke dokterannya, jual-jualin produk sampai banyak banget produknya. Dia bilang si dokter Reza ini banyak banget produknya. Dia bilang katanya si dokter Reza ini setiap orang tuh masalahnya kulitnya berbeda-beda sampai berpuluh-puluh produk. Lu kalau lihat aslinya si dokter Reza itu yang punya brand Gladys apa sih, Glavit, susah banget namanya, coba ketikin dulu, Gladys, Glavitsa, ya pokoknya itu deh yang daunnya kurus kering, itu lo sama dia juga, badan dia itu juga abu-abu, itu mukanya juga dempulan semua, itu karena tertolong aja sama filter-filter haram jada di TikTok. Tapi gua mau ke Melvina dulu, gua mau fokus ke Melvina. Gua gak suka sama orang kayak begini nih, dia flexing hasil nipu, hasil jual produk, overclaim semua DST. Dan juga pernah mengatakan biar sekarang skincare yang membuatnya seorang dokter seperti Dr. Reza Gladys itu tetap aja kalian ditipu sama ingredient, kan kalian lihat dia semakin kaya, dia bisa lu bikin skincare 10-15 skincare yang berbeda-beda dengan alasan semua manusia di muka bumi ini kulitnya berbeda-beda. Padahal dia sendiri juga gak pakai, itu mukanya itu dempulan tebal dan kulit muka dan badannya tidak seputih yang kalian lihat di TikTok. Pada flexing aja kerjaannya, gua gak ngerti. Terus sudah ditegur sama dokter untuk memperbaiki, udah perbaiki aja, udah tahu salah, udah tahu overclaim, udah tahu skincare-nya itu gak bakal ngaruh walaupun lu pakai 20 paket, gak ada ngaruhnya
karena ingredients gak ada apa-apanya. Malah nyanyi umi si Reza. Kan enak disikapnya kalau begini. Gua seneng nih kalau skincare ini mencuat. Meledak, gua seneng karena dari dulu gua pengen ngomong. Cuma kalau gua ngomong itu kan gua gak ada basic. Gua bukan dokter ya, tapi gua tahu mereka itu jual skincare gak ada fungsinya overclaim. Isinya gak ada cuma krim-krim atau cocok tuh ada adaptif. Untung ada dia, setidaknya kalian belajar tahu bagaimana merawat muka baik dan benar. Ingat guys, muka itu investasi, badan itu investasi. Kalau kalian cinta sama muka dan badan kalian, rawatlah dengan produk-produk yang sudah terpercaya. Muka itu harus dirawat, bukan diedit, walaupun filter boleh dipakai. Karena gak ada undang-undangnya pakai filter masuk penjara. Tapi masa lu mau bohong-bohongin orang terus sih? Masa nanti ngelihat muka aslinya, mukanya abu-abu beruntusan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka menurut majelis, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. F3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Menimbang bahwa terkait melawan hukum terdapat dua aliran makna melawan hukum, yaitu A. Formil, perbuatan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, lex scripta. B. Material, perbuatan bertentangan dengan asas hukum, kepatutan, keadilan, atau norma sosial, meskipun tidak ada aturan tertulis yang secara eksplisit dilanggar. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa sekira pukul 14.07 WIB sampai dengan pukul 14.16 WIB tanggal 14 November 2024, selain terdakwa menghubungi saksi Yogi Pratama melalui WhatsApp, terdakwa juga menghubungi saksi Ismail Marzuki yang ketika itu sedang berbicara dengan saksi Reza Gladys Pretianisari. Kak Niki udah punya scan Reza semua. Apa yang mau gue makan anjing 5M, tapi tutup mulutnya Niki mahal. Mail tahu banget deh Kak Niki, gak usah minta maaf. Lu harus bilang Niki udah pegang skincare-nya semua, suruh transfer hari ini, cash kalau bisa, tapi nanti ada jawabnya. Lu kasih tahu moodnya Kak Niki, kemudian jangan bohong. Terhadap hal tersebut sebaiknya ditanyakan kepada saksi Ismail Marzuki, karena terdakwa tidak pernah tahu apakah saksi Ismail Marzuki sedang telepon-teleponan atau tidak, dan terdakwa tidak pernah mengarahkan saksi Ismail Marzuki, dikarenakan saksi Ismail Marzuki apabila berbicara suka-suka saksi Ismail Marzuki saja. Mungkin saja ketika terdakwa sedang berucapan dengan saksi Ismail Marzuki sedang berkomunikasi dengan saksi Reza Gladys Pretianisari, dan kemudian saksi Ismail Marzuki langsung ngomong kepada saksi Reza Gladys Pretianisari. Namun terdakwa bersumpah bahwa terdakwa Nikita Mirzani tidak pernah mengarahkan saksi Ismail Marzuki untuk berbicara apapun, dan terdakwa tidak mengingat isi chat tersebut dikarenakan sudah 1 tahun yang lalu. Bahwa terhadap percakapan terdakwa yang mengatakan mau makan apa gue anjing 5M adalah merupakan bentuk rasional dari terdakwa. Setelah saksi Ismail Marzuki ditelepon oleh saksi Reza Gladys Pretianisari, terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh saksi Ismail Marzuki, namun saksi Ismail Marzuki hanya memberitahukan sepenggal-sepenggal percakapan tersebut kepada terdakwa. Dan pada akhirnya terdakwa bertanya kepada saksi Oki Pratama, "Dok, ini sebenarnya Reza gimana sih manusianya? Kayak apa sih?" Dan saksi Oki Pratama mengatakan, "Batu aja Mi, dia baik kok, dia udah kayak teteh aku." Sekira pukul 15.23 WIB, terdakwa telah mengetahui bahwa uangnya adalah 4M, dan terdakwa mengirimkan kepada saksi Ismail Marzuki nomor rekening PT Bumi Parama Wisesa, dikarenakan diminta oleh saksi Ismail Marzuki dengan mengatakan, "Cong, ini mau dikirim kemana duitnya?" kata Reza, dan terdakwa mengatakan agar mentransfer ke PT Bumi Parama Wisesa, dan terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah nominal yang akan ditransfer. Terdakwa baru mengetahui nominal yang ditransfer setelah saksi Ismail Marzuki memberikan bukti transfer dari rekening milik saksi Reza Gladys Pretianisari sendiri dengan notifikasi nama terdakwa pembayaran rumah Nikita Mirzani. Bahwa sekira pukul 15.25 WIB terdakwa mengirimkan nomor rekening PT Bumi Parama Wisesa kepada saksi Ismail Marzuki, namun pada pukul 15.19 WIB terdakwa mengatakan kepada saksi Yogi Pratama, "Deal 4 liter ya dedinya BEMS, akhirnya aku bisa bayar sisa KPR ku. Terima kasih ya dedinya BEMS." Bahwa setelah uang 4M diterima terdakwa adalah duit yang diterima terdakwa dikarenakan orang meminta jasa terdakwa, yaitu pertama saksi Reza Gladys Pretianisari meminta agar direview yang baik-baik mengenai produknya yang overclaim mengenai produk saksi Reza Gladys Pretianisari, dan terhadap permintaan tersebut telah terdakwa lakukan.
dikarenakan saksi Reza Gladys Pretianisari tidak menjual produk tersebut kembali. Yang kedua adalah saksi Reza Gladys Pretianisari meminta agar namanya diperbaiki dikarenakan namanya telah jelek, dikarenakan produktif. Namun terdakwa tidak mereview baik mengenai produk saksi Reza Gladys Pretianisari yang overclaim, dikarenakan terdakwa meminta untuk saksi Reza Gladys Pretianisari terlebih dahulu membenahi produknya. Bahwa terdakwa masih menerima uang sebesar 4M dan saksi Reza Gladys Pretianisari walaupun produk yang dimiliki oleh saksi Reza Gladys Pretianisari sudah overclaim dan saksi Reza Gladys Pretianisari sudah membantu saudara Zazika dikarenakan terdakwa mengatakan siapa yang tidak mau dikasih uang. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka menurut majelis hakim unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi atas diri terdakwa. Ayat 4. Dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian, telah ternyata terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara bahwa pada tanggal 3 November 2024 pukul 21.15 WIB terdakwa mengakui mengirim WhatsApp yang dikirimkan kepada saksi Oki Pratama yang mengatakan untuk WA si gepeng dok jus untuk jajan anakmu. Namun menurut terdakwa tidak ada maksud dan tujuan apapun dan terdakwa lupa telah mengatakan apa. Bahwa pesan WhatsApp antara terdakwa dengan saksi Oki Pratama pada pukul 23.33 WIB di mana saksi Oki Pratama mengatakan di sini ada gak jelas aku bongkar-bongkar galeri masih belum ketemu, di mana terdakwa menyatakan wah si kurus sudah balas belum. Bahwa pesan WhatsApp antara terdakwa dengan saksi Oki Pratama pada pukul 23.34 WIB tentang kesenggol lagi si Reza syukurin dan saksi Oki Pratama mengirimkan tangkapan layar obrolan saksi Gladys Pretianisari ke terdakwa. Bahwa untuk saksi Reza Gladys Pretianisari tidak pernah melakukan penghinaan terhadap terdakwa seperti yang dilakukan oleh saudara Isa Zika, dan terdakwa tidak mengenal saksi Reza Gladys Pretianisari. Terdakwa hanya tahu ketika saksi Reza Gladys Pretianisari menjadi bintang tamu di acara terdakwa yaitu Nikita Kepo. Bahwa yang terdakwa bicarakan di media sosial soal saksi Reza Gladys Pretianisari itu adalah hal yang sudah dibicarakan oleh orang lain dan terdakwa tidak kenal dengan saksi Reza Gladys Pretianisari. Bahwa di tanggal 13 November 2024 di mana saksi Oki Pratama mengirimkan tangkapan layar percakapan antara saksi Reza Gladys Pretianisari dan saksi Oki Pratama di mana maksud terdakwa mengatakan tidak apa-apa, yang penting aku dapat duit, adalah di mana saksi Reza Gladys Pretianisari selalu menghubungi saksi Oki Pratama sampai sebanyak 9 kali. Namun tidak diladeni oleh saksi Oki Pratama dan juga saksi Reza Gladys Pretianisari beberapa kali mengirimkan WhatsApp kepada saksi Oki Pratama namun tidak dibalas oleh saksi Oki Pratama. Bahwa pada tanggal 13 November 2024 terdakwa mengatakan kepada saksi Oki Pratama agar tidak posting pertemuan dengan saksi Reza Gladys Pretianisari, di mana terdakwa mengatakan jangan posting dulu, nanti aku susah hajarnya. Maksudnya adalah terdakwa akan memposting lagi dikarenakan ditemukan produk-produk dari saksi Reza Gladys Pretianisari yang bukan hanya salmon DMA yang tidak ber-BPOM dan dijual bebas di e-commerce dan dipakai di rumah. Ternyata banyak lagi seperti Snow White yang ditaruh di gigi sehingga mengakibatkan gigi orang kropos dan menjadi autoimun dan memiliki penyakit yang lain dikarenakan kandungannya gula, dan disitulah terdakwa menjadi tahu dan terdakwa terus memposting postingan milik orang lain seperti seseorang yang menggunakan produk Reza Gladys Pretianisari dan mengalami mukanya menjadi rusak, giginya menjadi kropos sehingga terdakwa terus memposting hal-hal tersebut, dan itulah yang dimaksud dengan hajar, bukan dalam pengertian mau dipukul, karena di TikTok banyak korbannya Reza Gladys Pretianisari yang sudah speak up sebelum kasus ini berlangsung. Bahwa pada tanggal 13 November 2024 sekira pukul 20 WIB terdapat beberapa tangkapan layar chattingan yang dikirimkan oleh saksi Oki Pratama kepada terdakwa, di mana terdakwa mengatakan, kenapa jadi ketemu aku sih, aku kan mau duitnya aja. Di mana maksud dari aku kan mau duitnya aja adalah di mana yang memberitahukan mengenai uang tutup mulut beda, uang gak ganggu beda adalah saksi Oki Pratama, dan terdakwa mengatakan mau duitnya aja. Dan ternyata setelah terdakwa mengatakan hal tersebut, saksi Reza Gladys Pretianisari menghubungi saksi Ismail Marzuki. Bahwa pada tanggal 14 November 2024 terdakwa kembali menanyakan kepada saksi Oki Pratama apa perkembangannya Mail. Belum beles lagi nih si cungkring, di mana pembahasan tersebut bukan membahas soal saksi Reza Gladys Pretianisari, dan terdakwa ingat bahwa terdapat pembahasan yang lain,
Dan pengucapan cungkring bukan untuk saksi Reza Gladys Pretianisari dikarenakan terdakwa menyebut saksi Reza Gladys Pretianisari dengan sebutan begeng, dikarenakan yang dilihat dengan mata kepala terdakwa sendiri bahwa saksi Reza Gladys Pretianisari kurus. Bahwa pada tanggal 14 November 2024 sekira pukul 13.43 WIB, saksi Oki Pratama mengirimkan gambar produk Glavisa sebanyak 4 gambar kepada terdakwa, di mana 3 gambar adalah foto dari produk dan 1 gambar adalah nota pembelian, di mana gambar tersebut adalah gambar yang dibawa oleh terdakwa di muka persidangan yang didapat dari saksi Yosi. Pada bukti nota pembelian tersebut dibeli di Agustus 2023 dan terdakwa tidak melihat jelas mengenai tanggal pada nota pembelian dikarenakan ketika diberikan oleh saksi Yosi Puspitasari pada saat terdakwa sedang makan di Sambal Setan di daerah Kemang. Bahwa pada keterangan saksi Reza Gladys Pretianisari pada bulan Mei 2024, saksi Reza Gladys Pretianisari tidak menjual produk tersebut kembali. Namun pada bulan November 2024 terdakwa mengangkat isu mengenai akan speak up terhadap saksi Reza Gladys Pretianisari, bahwa ketika terdakwa mendapatkan WhatsApp mengenai nota pembelian tersebut dari saksi Oki Pratama, kemudian terdakwa memforward gambar tersebut ke saksi Ismail Marzuki pada tanggal 14 November pukul 13.58 WIB dengan kalimat "ini baru satu, belum semuanya Mail, bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter, gue jamin." Sekira pukul 14.07 WIB sampai dengan pukul 14.16 WIB terjadi percakapan antara saksi Ismail Marzuki dan saksi Reza Gladys Pretianisari selama 8 menit 52 detik. Saat itu pada pukul 14.09 WIB terdakwa mengatakan, "Ajarin Mail jadinya BEMS, kayaknya berhasil deh 5M, gak usah minta maaf, aku bilang suruh transfer hari ini karena kita mau speak up hari ini, jangan nego." Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, di mana terdapat penyampaian terdakwa akan speak up terhadap saksi Reza Gladys Pretianisari, serta adanya kalimat "ini baru satu, belum semuanya Mail, bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter, gue jamin." Menurut majelis, hal tersebut merupakan bentuk ancaman pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia terhadap pribadi seseorang. Maka unsur dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia ini pun menurut majelis hakim telah terpenuhi. F5. Memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain. Menimbang bahwa terkait memaksa orang berarti tindakan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menekan kehendak seseorang agar melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa pernah menghubungi saksi Oki Pratama melalui WhatsApp. Terdakwa juga menghubungi saksi Ismail Marzuki yang ketika itu sedang berbicara dengan saksi Reza Gladys Pretianisari. "Kak Niki udah punya skincare Reza semua. Apa yang mau gue makan anjing 5M? Tutup mulutnya Niki mahal. Mail tahu banget deh Kak Niki, gak usah minta maaf. Lu harus bilang Niki udah pegang skincare-nya semua. Suruh transfer hari ini, cash kalau bisa. Tapi nanti ada jawabnya. Lo kasih tahu moodnya Kak Niki. Dia kemudian jangan bohong." Terhadap hal tersebut sebaiknya ditanyakan kepada saksi Ismail Marzuki karena terdakwa tidak pernah tahu apakah saksi Ismail Marzuki sedang telepon-teleponan atau tidak. Dan terdakwa tidak pernah mengarahkan saksi Ismail Marzuki dikarenakan saksi Ismail Marzuki apabila berbicara suka-suka saksi Ismail Marzuki saja. Mungkin saja ketika terdakwa sedang bersalapan dengan saksi Ismail Marzuki, saksi Ismail Marzuki sedang berkomunikasi dengan saksi Reza Gladys Pretianisari. Dan kemudian saksi Ismail Marzuki langsung ngomong kepada saksi Reza Gladys Pretianisari. Namun terdakwa bersumpah bahwa terdakwa Nikita Mirzani tidak pernah mengarahkan saksi Ismail Marzuki untuk berbicara apapun, dan terdakwa tidak mengingati sejak tersebut dikarenakan sudah 1 tahun yang lalu. Menimbang bahwa terkait kalimat "apa yang mau gue makan anjing 5M tapi tutup mulutnya Niki mahal", menurut majelis hakim, jika dihubungkan dengan beberapa pembicaraan antara terdakwa, saksi Ismail Marzuki, serta saksi Oki Pratama, serta diperkuat adanya fakta terdakwa memberikan nomor rekening PT Bumi Paramawi Sesa yang digunakan untuk pembayaran iuran rumah terdakwa, maka dapat dipahami terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilandasi keinginan mendapatkan uang dari saksi Reza Gladys Pretianisari. Menimbang bahwa terhadap fakta tersebut di atas, terdakwa menyangkalnya, namun berdasarkan keterangan saksi Melvina Husanti menerangkan juga pernah mengalami peristiwa dimintai sejumlah uang agar terdakwa tutup mulut dan tidak mereview jelek produk skincare milik saksi Melvina Husanti.
sekalipun selanjutnya saksi Melvina Husanti tidak memberikan sejumlah uang yang diminta oleh terdakwa. Dalam hal ini menurut majelis hakim memperkuat pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti adanya perbuatan memaksa orang supaya memberikan suatu barang atau yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain. Dengan demikian unsur ini pun telah terbukti secara sah menurut hukum. Etna, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, telah ternyata terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara bersama. Dalam hal ini terdapat peran pihak lain yang turut serta melakukan perbuatan bersama dengan terdakwa. Dalam hal ini saksi Ismail Marzuki yang berperan berhubungan langsung dengan saksi korban Reza Gladys Pretianisari dan selanjutnya juga berperan meneruskan nomor rekening untuk penerimaan uang yang berupa transfer antar bank sejumlah 2 miliar rupiah, menerima sejumlah uang secara tunai sejumlah 2 miliar rupiah. Selanjutnya saksi Ismail Marzuki juga diberikan oleh terdakwa sejumlah uang, namun hal tersebut disangkal oleh terdakwa. Uang pemberian kepada saksi Ismail Marzuki bukanlah uang dari saksi Reza Gladys Pretianisari, tapi uang honor dari pekerjaan lain. Dalam hal ini, menurut majelis hakim, peristiwa hukum yang terjadi tidak hanya melibatkan terdakwa sendiri, namun juga terdapat peran dari saksi Ismail Marzuki. Sehingga dengan demikian, unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan terbukti secara sah menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan pertama alternatif ke-1 telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama alternatif ke-1, sehingga dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi. Saya teruskan ya. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua melanggar pasal 3 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan. 3. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
mereka yang melakukan yang nominal 2 miliar rupiah, di mana peristiwa pada waktu uang ditransfer terdakwa memberikan nomor rekening PT Bumi Parama Wisesa kepada saksi Ismail Marzuki, yang kemudian meneruskan nomor tersebut kepada saksi Resa Gradis Pratianisari, dan saksi Resa Gradis Pratianisari selanjutnya mentransfer uang tersebut dengan keterangan atas nama Nikita Miryani, sedangkan uang tunai langsung diserahkan kepada saksi Ismail Marzuki yang meneruskannya dengan menyerahkan kepada terdakwa. Menimbang bahwa arti kata menyembunyikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyimpan atau menutup sesuatu agar tidak terlihat, atau dengan sengaja tidak memperlihatkan atau memberitahukan sesuatu, merahasiakan, sedangkan menyamarkan mengandung arti menjadikan atau menyebabkan samar, yaitu mengelirukan atau menyesatkan, serta menyembunyikan maksud, perasaan atau identitas yang sebenarnya. Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian tersebut di atas dihubungkan dengan arti kata menyembunyikan atau menyamarkan, maka terhadap elemen unsur selanjutnya dari pasal yang didakwakan penuntut umum, yaitu dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, menurut majelis hakim tidaklah terpenuhi, karena sedari awal terdakwa memang menghendaki dan menginsafi perbuatannya sekiranya berhasil mendapat uang dari Resa Gradis Pratianisari, maka uang akan ditransferkan untuk pembayaran perumahan terdakwa dan sebagian diterimakan secara tunai. Sedangkan saksi Resa Gradis Pratianisari juga mengetahui uang ditransfer kepada PT Bumi Parama Wisesa atas nama terdakwa, dan uang tunai diterimakan kepada saksi Ismail Marzuki, sehingga dalam hal ini sikap batin terdakwa maupun saksi Ismail Marzuki untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil kejahatan tidaklah terpenuhi. Sifat hukum yang melekat dalam perbuatan tindak pidana pencucian uang berupa layering, placement maupun integration tidak terbukti atas perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 3 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, junto pasal 551 ke 1 KUHP tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan kumulatif kedua, dan unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa maupun pembelaan terdakwa sendiri yang pada pokoknya memohon agar dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum, menurut majelis hakim tidaklah dapat dibenarkan, oleh karena sebagaimana pertimbangan hukum yang telah diuraikan majelis hakim dalam pertimbangan hukum menyangkut dakwaan pertama alternatif ke-1 telah ternyata berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan di persidangan, terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama alternatif ke-1. Sedangkan terhadap dakwaan kumulatifnya yang kedua menyangkut tindak pidana pencucian uang, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, di mana unsur pasal yang didakwakan ada yang tidak terpenuhi, sehingga terdakwa semata-mata hanya dipersalahkan melanggar dakwaan pertama alternatif ke-1 dan membebaskan terdakwa dari dakwaan kumulatif kedua. Menimbang bahwa dalam persidangan majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif, penjara dan denda, maka kepada terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda,
dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut. 1 buah sistem elektronik akun WhatsApp dengan nomor 081288779794 sampai dengan nomor nomor 39 sebagaimana tercantum lengkap dalam putusan dan dianggap telah dibacakan. Oleh karena masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa Ismail Marzuki, maka akan dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Ismail Marzuki. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan bahwa terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya dan terdakwa sudah pernah dihukum. Keadaan yang meringankan terdakwa memiliki tanggungan keluarga. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara. Mengingat pasal 4510 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik junto pasal 551 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang nomor 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan mengadili 1. Menyatakan terdakwa Nikita Miryani tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sebagaimana dakwaan kumulatif kedua penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kumulatif kedua penuntut umum. 3. Menyatakan terdakwa Nikita Miryani tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain sebagaimana dalam dakwaan pertama alternatif ke-1 penuntut umum. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 7. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah sistem elektronik akun WhatsApp dengan nomor 081288779794
nomor 1 sampai dengan nomor 1 sampai dengan nomor 39 sebagaimana telah tercantum lengkap dalam putusan dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Ismail Marzuki. 8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2025 oleh kami Khairul Sholeh SH sebagai Hakim Ketua, Radityo Baskoro SH MKN dan Sulistyo Muhammad Dwi Putro SHMH masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Syarifuddin SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Erdona Sihombing SH dan kawan-kawan penuntut umum dan terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya. Jadi demikian putusan yang telah dibacakan oleh majelis. Terhadap putusan tersebut baik terdakwa maupun penuntut umum punya hak sebagaimana telah disampaikan pada awal persidangan tadi, dan terhadap putusan ini nanti bisa langsung dilihat di SIPP pada hari ini juga akan kita upload. Jadi dengan telah dibacakannya putusan tersebut, maka untuk persidangan perkara terdakwa Nikita Merjani dengan nomor 362 Bitsus 2025 PN Jakarta Selatan sudah selesai dan sidang dinyatakan ditutup.